subscribe to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel aku lagi ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, bahagia, penuh berkah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja, pada episode ini aku akan berbagi lagi sedikit pengalaman dan semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Baiklah, tema kita kali ini adalah bagaimana cara memutasi berkas haji dari provinsi dan embarkasi yang berbeda. Disclaimer, semua yang akan aku sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri pada saat mengurusnya waktu akan melaksanakan ibadah haji tahun 2023 yang lalu. Aku memutasi berkas dari kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ke kota Jakarta Selatan dengan alasan pindah domisili. Mudah-mudahan masih relevan untuk tahun 2024 ini. Pertanyaan pertama yang mungkin perlu mendapat jawaban dari kita calon jamaah haji ketika tempat domisili sudah berubah adalah kapan kita bisa mulai mengurus mutasi berkas haji kita. Di sini aku akan jawab sesuai pengalaman aku, yaitu kita baru bisa mengajukan permohonan mutasi berkas setelah melakukan pelunasan BPIH atau biaya penyelenggaraan ibadah haji. Lalu, bagaimana langkah-langkah yang aku lalui waktu itu? Di sini aku akan membaginya ke dalam dua bagian, yaitu 1. Langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum pelunasan BPIH, dan 2. Langkah-langkah yang harus dilakukan setelah pelunasan BPIH. Sekarang, aku mulai dari langkah pertama dulu, yaitu apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan pelunasan BPIH. Pertama, setelah aku mendapat notifikasi bahwa namaku dan suami keluar sebagai calon jamaah haji tahun itu, maka aku segera melapor ke Kemenak tempat alamat asal untuk memberitahu bahwa aku akan melakukan mutasi berkas ke Jakarta Selatan, sekaligus untuk mendapatkan arahan bagaimana prosedur yang harus dilakukan. Pada waktu ini, petugas di Kemenak Palangkaraya menganjurkan aku untuk mengkonfirmasi dahulu ke Kemenak Jakarta Selatan, apakah mereka bersedia menerima permohonan mutasi aku. Tentu saja aku segera mendatangi kantor Kemenak Jakarta Selatan untuk melakukan hal tersebut. Dan setelah mendapat jawaban konfirmasi dari petugas di Kemenak Jakarta Selatan, aku diarahkan oleh petugas Kemenak Palangkaraya untuk menyiapkan segala persyaratan-persyaratan administrasi wajib. Langkah kedua, sesuai arahan dari Kemenak Palangkaraya, aku melakukan medical check-up di puskesmas kelurahan sesuai tempat domisili aku yang sekarang. Di sini, aku juga menyampaikan kepada petugas puskesmas di kelurahan tentang kondisiku yang akan mutasi. Setelah pemeriksaan kesehatan selesai, aku diminta menunggu beberapa hari untuk melihat hasilnya. Dan alhamdulillah, hasil kesehatan aku dan suami layak untuk berangkat haji, sehingga kami bisa lanjut ke proses berikut. Langkah ketiga, aku menyerahkan file hasil pemeriksaan medical check-up dari puskesmas kelurahanku yang sekarang kepada petugas Kemenak Palangkaraya melalui WhatsApp. Pada saat ini, aku juga berkomunikasi dengan dokter yang berwenang dan bertanggung jawab mengurus kesehatan haji di Palangkaraya untuk memastikan akan kelengkapan berkas-berkas aku yang terkait dengan kesehatan. Langkah keempat, sambil menunggu keluarnya pengumuman dari pemerintah, aku menyiapkan berkas-berkas antara lain, membuat surat permohonan mutasi haji yang ditujukan kepada Kemenak alamat asal, lalu memfotokopi KTP, KK, surat nikah, dan mengurus surat keterangan domisili, pas foto, dan paspor. Langkah kelima,
Setelah pemerintah mengeluarkan pengumuman mengenai jumlah setoran pelunasan biaya haji atau BP yang harus dibayar, aku segera melakukan pelunasan di bank yang sama saat aku mendaftar dahulunya. Lokasi banknya bisa di cabang mana saja, tidak harus di bank saat kita membuka rekening haji. Bila sudah melakukan pelunasan, maka kita akan mendapatkan tanda bukti berupa ini. Selanjutnya, kita akan mulai dengan langkah-langkah setelah melakukan pelunasan BP. Langkah pertama yaitu melakukan vaksinasi yang diwajibkan dan dianjurkan di puskesmas tempat domisili sekarang. Proses ini mungkin juga dilakukan pada saat sebelum melakukan pelunasan ya. Langkah kedua, mengumpulkan semua berkas-berkas persyaratan mutasi dan mengirimkannya ke kantor Kemenak Palangkaraya melalui pos atau ekspedisi. Berkas-berkasnya antara lain 1. BP atau bukti pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji. 2. Surat permohonan mutasi haji yang ditulis tangan. 3. Fotokopi KTP dan KK. 4. Fotokopi buku nikah atau akte kelahiran. 5. Fotokopi paspor. 6. Surat keterangan domisili. Dan ketujuh, pas foto. Langkah ketiga adalah menunggu proses persetujuan berkas mutasi yang dimulai dari rekomendasi Kepala Kemenak Kota Palangkaraya. Proses ini berlangsung sekitar 2 minggu. Langkah keempat, bila sudah keluar surat rekomendasi Kemenak Kota Palangkaraya, selanjutnya adalah pengajuan permohonan ke Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Tengah. Lamanya proses persetujuan mutasi dan pencabutan berkas dari Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Tengah ini berlangsung sekitar 3 hingga 5 hari. Selanjutnya adalah langkah kelima, yaitu mendatangi kantor Kemenak Jakarta Selatan untuk melaporkan mutasi berkas aku. Di sini setelah diperiksa, petugas mengarahkan aku untuk mendatangi kantor Kanwil Kemenak DKI Jakarta untuk proses selanjutnya. Langkah keenam, mendatangi kantor Kanwil Kemenak DKI Jakarta. Hal yang harus diurus di sini adalah memastikan bahwa berkas kita sudah dikirim dari Kanwil Kemenak asal dan dikonfirmasi oleh antar petugasnya. Aku menyimpulkan, meskipun pengiriman berkas mutasi ini adalah by system atau online, akan tetapi secara manual tetap harus ada konfirmasi dari petugas Kemenak asal kepada petugas Kemenak domisili sekarang. Mohon maaf bila keliru menyimpulkan ya Bapak Ibu. Langkah ketujuh, menunggu proses persetujuan mutasi berkas selama 1 minggu. Langkah kedelapan, mendatangi kantor Kanwil Kemenak DKI lagi untuk mengambil surat persetujuan atau rekomendasi mutasi berkas. Selanjutnya langkah ke-9, yaitu mendatangi kantor Kemenak Pusat Republik Indonesia untuk proses selanjutnya, yaitu melaporkan diri dan memasukkan berkas mutasi untuk kemudian mendapatkan surat rekomendasi dan persetujuan mutasi. Lamanya proses di sini kira-kira 1 minggu. Langkah ke-10, menunggu kabar dari petugas kantor Kemenak Pusat. Langkah ke-11, mendatangi kantor Kemenak Pusat RI setelah mendapatkan konfirmasi mengenai berkas kita untuk menerima surat persetujuan mutasi dan perhitungan selisih BP yang harus dibayar atau diterima ulang. Karena BP untuk masing-masing daerah berbeda-beda. Untuk kasus aku, karena BP Jakarta lebih besar jumlahnya daripada BP Palangkaraya, maka aku harus menambah setoran pelunasan lagi ke bank. Langkah ke-12, mendatangi bank yang sama untuk melakukan pelunasan tambahan. Langkah ke-13, mendatangi kantor wilayah Kemenak DKI untuk melapor kembali. 14. Proses mutasi selesai. Setelah semua proses ini selesai, aku baru bisa mendaftarkan diri ke KBIHU
Dan untuk proses handling keberangkatan selanjutnya menjadi tanggung jawab KBIHU. Demikian ya teman-teman, step by step yang aku lalui saat mengurus mutasi berkas haji aku. Oh iya, semua proses komunikasi aku dengan petugas Kemenak Palangkaraya dan Kanwil Kalimantan Tengah dilakukan melalui chat WhatsApp saja ya. Aku tidak perlu sama sekali mendatangi kantor Kemenak di sana. Alhamdulillah. Sedikit tips dari aku, ketika mengurus hal ini, untuk proses yang berlangsung melalui chatting WA saja, maka jangan segan bertanya kepada petugas untuk mengkonfirmasi. Dan mintalah nomor-nomor kontak setiap petugas yang sedang menangani berkas kita untuk meyakinkan bahwa berkas kita benar telah mereka terima. Jangan lupa juga untuk selalu menggunakan bahasa yang sopan. Demikianlah sharing aku kali ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Insya Allah akan aku jawab sebisanya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.